Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfaida. Saya kelas 11 RLPLA. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Maros. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dan komputer yang digunakan. Dapat dibilang, perangkat lunak merupakan sebagai media penerjemahan pemerintah yang diberikan oleh pengguna kepada komputer untuk selanjutnya diproses melalui perangkat keras komputer tersebut. Perangkat lunak umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang biasa disebut sebagai device drive. Melakukan proses perhitungan berinteraksi dengan perangkat lunak yang lebih mendasar lainnya, seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman. Selanjutnya, secara umum ada 3 jenis perangkat lunak yang diketahui hingga saat ini. Yang pertama adalah sistem operasi yang merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat lunak bahasa pemrograman merupakan software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi yang merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu dan memudahkan pekerjaan seseorang, misalnya saja Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Yang selanjutnya adalah komponen perangkat lunak, yaitu 1. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan komponen utama perangkat lunak. Sistem operasi disebut juga platform software, terdiri dari program utama dan program low level yang mengatur operasi dasar komputer, memungkinkan perangkat lunak aplikasi untuk berinteraksi dengan komputer dan membantu komputer untuk mengolah sumber daya baik itu internal maupun eksternal. Secara khusus, sistem operasi menangani kontrol dan pengguna sumber daya perangkat keras, termasuk ruang disk, memori, alokasi CPU time, dan perangkat peripheral. Jadi ini adalah contoh sistem operasi. Yang kedua adalah device drive. Membantu komputer mengontrol perangkat peripheral. Driver artinya pemacu yang dimasuk adalah dengan dipasangnya suatu device ke komputer sementara operating system kita atau komputer tidak mengenalinya, maka driver tadi yang akan memperkenalkan bahwa device yang dipasang itu adalah benar adanya yang bisa digunakan karena device driver adalah program komputer yang mengawal jenis-jenis peranti yang dipasang atau install pada komputer. Program ini adalah spesifik untuk peranti yang tertentu saja dan tidak boleh digunakan pada peranti yang lain. Contohnya, mesin pencetak atau printer memerlukan driver untuk berfungsi. Jadi ini adalah contoh device driver. Yang ketiga adalah program utilitas. Adalah sebuah program yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas program komputer yang telah ada pada komputer. Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengolahan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utilitasi harus dibedakan dengan perangkat
lunak, aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lainnya. Perangkat lunak utilitasi lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimasian berfungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsi perangkat lunak utilitasi secara umum tidak ditunjukkan untuk penggunaan secara umum, melainkan ditunjukkan untuk pengguna yang baik memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Jadi ini adalah contoh program utilitasi. Oke, selanjutnya karakteristik proses perangkat lunak terdiri dari yang pertama adalah understandability, membuat proses secara eksplisit didefinisikan dan bagaimana sehingga mudah untuk mengerti definisi proses. Yang kedua, visibility, aktivitas proses menghasilkan hasil yang jelas sehingga tahapan proses yang dilakukan terlihat. Yang ketiga, supportability, aktivitas proses dapat didukung atas case tool engineer selama pembangunan produk perangkat lunak. Yang keempat, reliability, proses didesain dalam suatu metode untuk dihindarkan dari kesalahan. Yang kelima, robustness, proses dapat meneruskan dalam masalah yang tidak diharapkan terjadi. Yang keenam, maintainability, proses yang merefleksi atau perubahan terhadap pemerintahan atau perbaikan proses yang diidentifikasi. Yang ketujuh, rapidity, bagaimana cepat dapat berjalan atas proses pengiriman atau implementasi sebuah sistem dari spesifikasi yang ada sampai selesai. Selanjutnya, dalam buku Software Engineering Ian Sommerfeld, perangkat lunak mempunyai karakteristik sebagai berikut. Maintainability, dapat dirawat. Perangkat lunak harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Yang kedua, dependability, perangkat lunak harus dapat dipercaya. Yang ketiga, efisiensi, perangkat lunak harus efisien dalam pengguna resource. Yang keempat, usability, perangkat lunak harus dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.